Ya, man kana fiha di a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Naudzubillah. Jadi kalau mau ketemu Allah di akhirat nanti, temuilah sekarang di dunia ini. Nah, makanya kita mengkaji, kita beramal, gitu ya, untuk kita. هل أتى على الإنسان حين La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Halim beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ketua Purjali Masjid 38 Bapak Haji Dadang Suwandi beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak-bapak para bina sepuh, Bapak-bapak para alim ulama, para ustaz, para kiai, serta Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah takdirkan kita dapat salat berjamaah subuh di Masjid Al-Halim ini. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dalam pengajian ini ada wadah Purjalimas, Forum Jamaah Lintas Masjid 38. Seperti yang kita kemarin kemukakan, 38 ini jimatnya nih. Yang 38 itu jimatnya. 3 itu Islam, iman dan ihsan. 8-nya itu dari doa antara dua sujud, ya. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani, ya. Jadi meliputi 38 itu, 3-nya itu kalau diterjemahkan ya secara rukun agama, Islam, iman dan ihsan. Ya. Islam itu ada 5 rukun Islam. Itu yang melaksanakannya Adam. Sedangkan iman itu 6 rukun iman, itu yang punya itu Muhammad. Sedangkan ihsan itu yang punya Allah. Nah, jadi Islam, iman dan ihsan, Adam, Muhammad, Allah. Jadi makanya zikir kita disebut zikir 165. 1 itu Allah, 6 itu Muhammad, 5 itu Adam. 165. Nah, itu sejalan dengan 38. Nah, jadi semua anggota 38 mesti zikir 165. Nah, kalau mau selamat pulang ke Allah itu. Jadi 165 Allah, Muhammad, Adam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan anggota Forum Purjali Masjid 38 bukan hanya sekedar simbol di dalam organisasi, tetapi betul-betul menjadi perekat antar jamaah. Ya, jadi bukan hanya waktu di dunia, insya Allah sampai ke surga. Ya, jadi perekat. Jadi kalau sudah perekat itu artinya tidak ubahnya kita ini sebagai satu tubuh. Ya. Kalau satu tubuh itu, ya bagaimana satu tubuh? Sakit gigi, mata nggak mau tidur, telinga nggak mau dengar. Jadi satu orang yang sakit, semuanya merasakan. Jadi artinya tidak ada kita saling caci mencaci, tidak ada sakit menyakiti, gitu ya. Tapi bagaimana kita merasakan satu tubuh, ya, yang saling dukung, ya. Jadi saling kita mengingatkan, saling kita membimbing. Nah, bagaimana supaya ya semua kita masuk surga semua. Nah, ini kita harapkan. Jadi karena itu, karena Purjalimas ini
ada kaitannya 38, 3 itu Islam, iman, dan ihsan, maka semua anggota Purjalimas mesti menjadi pengamal zikir. Nah, pengamal zikir. Sebab menurut saya, ya ini yang akan kita kaji, kurang berarti kalau hanya syariat tanpa hakikat. Di dalam buku Miftahus Sudur yang ditulis oleh Pemasya Abah Hanum, guru mursyid kita, ya. Jadi inilah kelebihannya kalau kita belajar tarekat itu, kita langsung punya guru yang sambung bersambung sampai kepada Rasulullah. Nah, jadi ada sanad. Jadi kita pengamal tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada panutan, ada ikutan, ya. Mulai dari guru kita, pengasahabah, kemudian sampai kepada guru sebelumnya, yaitu Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, begitu juga Syekh Tolhah Kalisaput Cirebon, begitu juga Syekh Khatib, ya, Ibnu Abdul Ghaffar, itu guru kita, sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrah. Jadi kita ini murid daripada Syekh Abdul Qadir. Jadi yang pengamal zikir tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, kita sudah otomatis menjadi murid daripada guru-guru kita yang ada dalam silsilah tarekat. Di antaranya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak orang silsilah kepada Sultan Aulia tapi tidak menjadi pengamal tarekat beliau, maka beliau yang bersangkutan bukan muridnya, hanya simpatisan saja. Ya, kan sering kalau keriungan kita sering hadarah kepada Sultan Aulia, ya, tetapi tidak pengamal tarekat Qadiriyah, berarti bukan muridnya, hanya simpatisan. Tapi jamaah yang mengamalkan tarekat Qadiriyah itu menjadi murid Syekh Abdul Qadir. Jadi kita bukan lagi simpatisan, tetapi sudah menjadi murid. Nah, kalau sudah menjadi murid, apa jaminan beliau baca di manqabah yang selalu kita baca, sering kita baca untuk manaqib. Apabila tersingkap aurat muridku, sedang dia berada di timur, aku ada di barat, maka tanganku yang akan menutupinya. Aku tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum semua muridku masuk ke dalam surga. Ini jaminan beliau, ya. Jadi kita alhamdulillah menjadi murid daripada Sultan Aulia, walaupun secara fisik kita belum pernah ketemu dengan beliau. Mungkin juga ada yang sudah pernah ketemu dalam mimpi, ya. Ketemu Sultan Aulia secara langsung dari mimpi, gitu ya. Itulah kelebihannya kalau kita pengamal tarekat, kita punya guru-guru yang silsilahnya tersambung dari satu guru ke guru berikutnya, ya, guru sebelumnya, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena keterpautan kita dengan guru-guru sebelumnya itu insya Allah beliau-beliau itu ikut membimbing kita secara ruhani. Nah, jadi kita bukan hanya belajar secara lahir, tetapi ada pembimbing secara ruhani. Itu guru-guru kita. Maka ya sanad yang ada pada tarekat itu semuanya menjadi guru kita. Nah, karena itu beliau-beliau juga ikut membimbing kita. Asalkan kita betul-betul ya mengikuti petunjuk beliau, gitu ya. Tidak mengingkari atau tidak mendurhakai ya petua dan petunjuk dari guru-guru kita tersebut. Dan kita juga pengamal daripada tarekat Naqsyabandiyah. Makanya tarekat kita ini ada Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ya. Karena kita juga pengamal daripada tarekat Naqsyabandiyah, maka Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itu juga guru kita. Ya, jadi silsilah tarekat Naqsyabandiyah itu menjadi guru kita, tersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah secara pokok itu ada dua. Ya, Qadiriyah itu artinya zikir jahar, Naqsyabandiyah itu zikir khafi. Nah, kedua-duanya ini tadinya terpisah. Ya, ada Qadiriyah tersendiri, ada Naqsyabandiyah tersendiri.
Qadiriyah itu zikir la ilaha illallah. Ini yang diajarkan Rasul langsung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu ketika Sayyidina Ali minta kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tolong ajarkan kepada saya cara tercepat untuk kembali kepada Allah. Gampang saya mengamalkannya dan saya tidak akan bertanya lagi kepada yang lain selain kepadamu saja." Nah, kata Rasul, "Dawamu zikir. Kamu selalu zikir." "Bagaimana caranya saya berzikir ya Rasul?" kata Sayyidina Ali. Nah, lalu kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali, "Dengarkan saya menyebut la ilaha illallah 3 kali, kemudian kamu yang mengucapkan, saya yang mendengarkan." Nah, itu juga diajarkan Rasul setelah mendapatkan pengajaran dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi langsung Allah mengajarkan kepada Jibril alaihissalam, lalu Jibril mengajarkannya kepada Rasul, dan Rasul pun mengajarkannya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini silsilah tarekat. Dulu nggak ada nama, cuma hanya zikir saja. Nah, maka kata Nabi, "Dawamu zikir, kamu selalu zikir." Nah, diamalkan oleh para sahabat hingga sampai kepada tabi'in, hingga sampailah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz. Ya. Waktu zaman Nabi nggak ada nama, tapi ketika disampaikan, diajarkan oleh Sultan Aulia, murid-murid beliau banyak, ya, ribuan bahkan jutaan. Ya. Maka tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ya merupakan tarekat yang terbesar di dunia, ya, terbanyak pengamalnya. Nah, tarekat Qadiriyah. Nah, kemudian karena murid-muridnya ini ya melihat gurunya kan namanya Syekh Abdul Qadir, sudah menjadi suatu kebiasaan bagi orang Arab memberikan nama sesuatu itu kepada yang paling terkait, ya. Maka ketika orang lain bertanya, ya, "Kamu belajarnya di mana?" Ya, karena gurunya Syekh Abdul Qadir, maka murid-muridnya menyebutnya, "Oh, kalau saya Qadiriyah." Nah, namanya artinya murid dari Syekh Abdul Qadir. Karena masa itu kan banyak ulama-ulama lain yang mengajarkan tarekat. Nah, karena nama guru Syekh Abdul Qadir, maka murid-muridnya menyebutnya Qadiriyah. Maka sejak dari itulah maka zikir la ilaha illallah itu disebut dengan Qadiriyah. Karena menggunakan sebuah cara, sebuah metoda, maka disebutlah tarekat. Tarekat itu kan metoda, cara berzikir yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, maka disebut tarekat Qadiriyah, gitu. Nah, jangan sampai kita salah paham. Ada juga orang mempelesetkan, jangan belajar tarekat, itu terikat kita nanti katanya. Nah, terikat, ini tarekat itu bukan terikat, ya. Tarekat itu artinya jalan, nah, metoda, cara kita berzikir seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan pengajarannya oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau berdua ini berada di Gua Sur. Karena malam-malam itu Rasul sudah dikepung sama orang kafir Quraisy. Karena sebelumnya mereka sudah bermusyawarah ingin menangkap Muhammad, ingin menangkap Rasul. Karena menurut mereka kalau dibiarkan itu rusak agama nenek moyang mereka. Nah, maka mereka sepakat untuk menangkap Rasul dan akan membunuhnya. Nah, malam itu rumah Rasul sudah dikepung banyak orang, ya. Nah, kemudian oleh Rasul SAW disuruhlah Sayyidina Ali tidur di ranjang atau di dipan Rasulullah atau di tempat tidurnya Rasul. Nah, jadi orang kafir Quraisy tadi melihat ada orang lagi tidur di dalam. Mereka nunggu. Nah, kalau dia sudah bangun pagi akan ditangkap. Nah, Rasul tahu betul bahwa banyak orang sudah mengepungnya. Nah, lalu Rasul menyuruh Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya dan Rasul keluar dan tidak satu pun, ya,
mereka yang mengepung itu melihat Rasul. Rasul keluar ya dengan membacakan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghayshaynahum fa hum la yubsirun. Diambilnya pasir itu, dan taburnya pasir sama orang yang mengepung itu. Tidak satu pun mereka yang melihat Rasul keluar. Nah, begitu mereka tengok ada masih tidur, tunggu. Tengok lagi masih tidur juga, tunggu. Padahalnya Rasul sudah langsung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau berdua pergi ke Gua Sur. Nah, beliau beristirahat berdua di situ, yaitu masuk ke dalam Gua Sur. Nah, sudah pagi-pagi begitu mereka masuk ke rumah Rasul, nggak tahunya Sayyidina Ali ya yang tidur di situ. Akhirnya orang kafir Quraisy, pimpinan kafir Quraisy mengumumkan, siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Itu mereka akan membunuh Rasul. Siapa saja yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati dikasih hadiah 100 ekor onta. Nah, berkeliaranlah mereka mencari. Nah, yang sudah bawa pentungan, sudah bawa golok begitu. Pokoknya mau ditangkap, mau dibunuh ya. Nah, Rasul bersama Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur itu. Ada yang sudah naik, satu rombongan naik ke Gua Sur itu. Sudah berkeliaran mereka di luar itu. Tapi mereka tidak percaya kalau ada orang di dalam. Karena di pintu gua itu sarang labah-labah masih utuh. Rupanya begitu beliau masuk, datang labah-labah langsung bikin sarang di situ. Nah, bikin sarang. Nah, datang pula burung merpati, langsung bikin sarang di tengah-tengah pintu itu dan bertelur di situ, ngerem di situ. Nah, jadi orang kafir Quraisy yang mencari Rasul itu tidak percaya kalau ada orang di dalam, karena kalau pagi ini mereka sudah masuk, tentu sarang laba-laba itu sudah pada putus. Ya, tentu burung merpati sudah terbang, karena pas di tengah-tengah itu. Jadi kita berhutang budi lah sebenarnya sama burung merpati, ya, sama labah-labah itu. Cuman cecak ini yang agak kurang ajar. Ngasih tahu kalau ada di dalam, begitu. Cacak kan. Nah, makanya ya, tapi kaum kafir Quraisy tadi tidak percaya kalau orang-orang dalam. Tapi dari dalam itu kelihatan betul orang lalu lalang di luar pintu itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar sangat gelisah. Apa jadinya kalau sampai Rasul tertangkap? Ya, mereka sudah bawa pentungan, sudah bawa golok begitu. Nah, kegelisahan Abu Bakar ini diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan begitu Abu Bakar menjaga Rasul, ya, sampai-sampai ada lubang kecil, ya, pas di tengah punggung Rasul. Tapi Abu Bakar tahu kalau ada lubang itu rupanya itu lubang kala. Nah, kala jengking. Ya. Akhirnya ditekan sama Abu Bakar lubang itu supaya kala itu enggak menggigit badan Rasul. Nah, akhirnya kala itu keluar menggigit tangan Abu Bakar. Abu Bakar aslinya kesakitan. Ya, dilihat sama Rasul, kenapa sakit? Ya, lalu ditunjukkanlah ada kala jengking di dalam. Ya. Nah, kemudian karena ketakutan dan menahan rasa sakit tadi, gitu ya. Lalu Allah menurunkan ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gelisah, Allah bersama kita. Nah, lalu kemudian Rasul mengajarkan zikir kepada Sayyidina Abu Bakar, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhan dalam hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, enggak usah bersuara, cukup di hati saja. Nah, inilah zikir yang di dalam hati diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar diamalkan dan diikuti pula oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, pada saat itu masih masing-masing. Zikir la ilaha illallah yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali, kemudian zikir di semuzat di dalam hati yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, makanya sampai sekarang ada yang menyebut zikir dalam hati itu disebut Siddiqiyah, Tarikat As-Siddiqiyah. Ya, zikir dalam hati, tapi ada yang menyebut zikir itu Naqsabandiyah.
Kenapa? Karena zikir yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar itu kemudian diamalkan oleh para sahabat hingga sampailah masanya dikembang luaskan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, murid beliau banyak. Akhirnya murid-muridnya menisbahkan zikir di dalam hati itu kepada nama guru, yaitu Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Akhirnya mereka sebut Naqsyabandiyah. Makanya zikir dalam hati disebut Naqsyabandiyah. Zikir la ilaha illallah dengan lisan disebut Qadiriyah. Nah, sekitar tahun 1870-an oleh seorang mursyid ya di Makkatul Mukarramah, beliau juga sebagai pada mufti dari Masjidil Haram, dan beliau berasal dari Sambas, Kalimantan Barat. Namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Ibnu Abdul Ghaffar. Nah, oleh beliau disatukan ya, karena zikir la ilaha illallah yang disebut Qadiriyah itu diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali, kemudian zikir dalam hati yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi disebut Naqsyabandiyah. Dua-duanya Rasul yang mengajarkan. Akhirnya beliau satukan ya, menjadi tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Itu silsilahnya. Nah, murid daripada Syekh Ahmad Khatib ini banyak ya. Salah satu di antaranya Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Itu murid beliau. Jadi Syekh Tolhah itu satu letin dengan Syekh Abdul Karim. Ya, jadi satu letin dengan Syekh Abdul Karim. Nah, ketika beliau pulang ke Indonesia, Syekh Tolhah di Cirebon, kemudian Syekh Abdul Karim di Banten. Nah, Syekh Tolhah mengajar murid-muridnya. Nah, setelah Syekh Tolhah berpulang ke rahmatullah, maka diteruskanlah amalia tarekat ini oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yaitu ayahanda daripada pengasas Abah Hanom. Nah, kemudian Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad berpulang ke rahmatullah, dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau kita kenal pengasas Abah Hanom. Nah, inilah silsilah tarekatnya. Pengasas Abah Hanom mengangkat wakil-wakil talqin. Banyak yang beliau angkat. Salah satu diantaranya saya yang ada di Lampung. Nah, maka pengasas Abah menitipkan yang untuk pengajaran tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini selanjutnya kepada para wakil talqin. Jadi penerus pengasas Abah Hanom itu adalah seluruh wakil talqin. Nah, Abah tidak menunjuk seseorang untuk meneruskan menggantikan beliau, enggak. Pengasas Abah itu tak akan tergantikan oleh siapapun, karena beliau adalah Syekh Mursyid Kamil Mukammil ya. Nah, yang ada itu penerus ya. Jadi bukan pengganti ya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi pengasas Abah. Yang ada hanya meneruskan ajaran pengasas Abah ya kepada hamba Allah yang membutuhkan. Siapa penerusnya? Seluruh wakil-wakil talqin. Nah, ini maka penerus tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi tidak benar hanya seseorang saja yang meneruskan, tetapi seluruh wakil talqin itu adalah penerus daripada tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh pengasas Abah dari Suryalaya. Alhamdulillah kita sebagai murid-murid beliau ya telah menerima talqin zikir. Mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai muridnya. Nah, maka selalu saya menganjurkan Bapak Ibu ya yang belum pernah ketemu pengasas Abah waktu masih hidup ya, karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah, silakan sisihkan waktu, silakan sisihkan dana untuk bersilaturahim kepada Umi di Suryalaya, juga keluarga di Suryalaya, dan berziarah ke pusara pengasas Abah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita adalah murid beliau ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bisa ikut menakib di sana. Di Suryalaya itu menakibnya setiap tanggal 11 bulan Arab, nah, tahun Hijriah. Jadi setiap tanggal 11 itu menakib di sana. Cuman kalau tanggal 11-nya itu pas di hari Jumat, biasanya dimundurkan ke hari Sabtu. Nah, itu kalau untuk ke sana pas menakib gitu. Makanya harinya nggak tentu harinya. Kadang-kadang hari Senin, hari Selasa, kadang hari Jumat gitu. Ya sesuai dengan tanggalnya. Cuman itu kalau kebetulan tanggal 11 itu jatuh pada hari Jumat, itu biasanya dimundurkan
ke hari Sabtunya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di Lampung itu saya yang diberi amanah oleh pengusaha untuk mengajarkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini ya kepada hamba Allah yang membutuhkan. Nah, pusatnya kita sebut di sana Pondok Pesantren Arafah. Nah, dulu Abah pernah memberikan maklumat ya. Kata pengusaha Abah, semua ikhwan TKN di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Ini maklumat pengusaha Abah. Semua ikhwan TKN supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Nah, berdasarkan maklumat itulah maka kita buka pengajian ya. Awal mulanya dulu di Gunung Sulah dulu. Nah, kemudian musala di Gunung Sulah tidak mungkin kita lebarkan lagi karena tanahnya sangat terbatas. Akhirnya kita pindah ke Haji Menah. Maka di Haji Menah kita buat Masjid Sidratil Muntaha. Nama masjidnya Sidratil Muntaha. Nah, kemudian di belakang masjid itu kita siapkan perkuburan. Namanya Taman Makam Al-Ma'wa. Nah, Pak Ketua sudah ngapling di situ. Nah, dia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai tahun kemarin sudah buka pendidikan formal, yaitu SMP Arafah. Ya, alhamdulillah sudah tahun kedua sekarang ini. Dan baru 1 tahun anak-anak kita yang masih tingkat SMP, alhamdulillah mereka sudah bisa memimpin khataman. Ya, maka saya bilang sama bapak-bapak sudah belajar tarekat ini sudah sekian tahun belum hafal khataman. Nah, jangankan khatamannya, silsilahnya aja belum hafal. Anak-anak kita di situ ya baru 1 tahun mereka sudah hafal silsilah, sudah bisa memimpin khataman, bahkan mereka sudah kita ajarkan manakib sendiri. Karena amalia tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini ada 4 amalan pokok. Pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, dan yang ketiga khataman, yang keempat manakib. Ini amalia pokok dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah ya dengan lisan, dan diamalkan setiap selesai salat fardu minimal 165. Nah, lebih banyak lebih bagus ya, jangan sampai kurang kata pengusaha Abah. Cuman kalau waktu darurat mungkin kita lagi musafir sehingga nggak sempat zikir sebanyak 165, boleh kita zikir 3 kali saja, sebut la ilaha illallah. Kemudian nanti sore atau malam waktu sudah lapang kita qadha beberapa zikir yang tertinggal. Itu metode pengamalannya. Nah, yang kedua zikir khafi, zikir yang di hati. Maka kita setelah selesai zikir jahar kita diam. Nah, untuk melatih zikir dalam hati agar hati kita ini ya terbiasa zikir. Ya, zikir dalam hati ini perintah Allah. Wazkur rabbaka fin nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hati kata Allah. Nah, jadi kalau zikir jahar itu landasan hukumnya itu hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasul kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Makanya kita mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka ibu bapak nggak usah ragu-ragu, ya, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, harus yakin dengan sungguh-sungguh. Ini bukan rekayasa ulama, ya, bukan rekayasa pengusaha Abah, bukan. Ini amalia yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Alhamdulillah sampai kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Kalau bukan kena petunjuk Allah, sungguh tidak akan mungkin kita bisa ketemu zikir seperti ini. Maka saya bilang, orang mendapatkan zikir ini dikatakan murah, sangat murah. Dikatakan mahal, sangat mahal.
Kenapa? Dikatakan murah, sangat murah, nggak pakai ongkos, nggak pakai biaya, nggak pakai mahar. Ya, kita mau wakil talqin ada, waktu ada, ikut talqin, dapat zikir. Kan murah sekali, datangnya aja di bonceng kawan. Nah, misalnya begitu. Dikatakan mahal, sangat mahal. Ada orang miliaran duitnya, tapi nggak ketemu zikir, nggak mendapatkan zikir, kan mahal. Punya duit sudah miliaran, bahkan mungkin triliunan, tapi nggak dapat zikir. Makanya dikatakan mahal. Ya, dikatakan jauh, sangat jauh. Dikatakan dekat, sangat dekat. Kenapa? Dikatakan jauh, sangat jauh. Ada orang sudah umur 90 tahun Pak, belum ketemu zikir. Kita bisa bayangkan jalan di muka bumi 90 tahun nggak ketemu. Ada orang baru belasan tahun tuh, anak-anak kita di SMP Arafah, tamat SD 12 tahun, masuk SMP berarti umurnya sekarang 13 tahun. Udah bisa mimpin khataman, gemuruh zikir setiap selesai sholat fardu. Anak-anak itulah yang keras suara mereka dan tartil. Zikirnya bukan acak-acakan, tartil. Kadang-kadang lebih tartil daripada bapak-bapak yang baru masuk. Ada. Karena mereka sudah terdidik, terbiasa. Ada. Nah ini, jadi artinya ya mereka masih muda, tapi sudah mendapatkan zikir. Bahkan kalaupun saya tidak di pondok misalnya, ya mereka sendiri yang jadi imam zikir, pimpin khataman begitu. Alhamdulillah. Ini makanya kata pengasahabah dulu gitu ya. Nah, amankan, lestarikan. Nah, kalau amalkan, seluruh ikhwan TKN itu wajib mengamalkan. Kalau amankan itu porsinya kepada para mubaligh. Ya, para mubaligh, para wakil talqin itu bisa mubaligh sebagai mubaligh biasa atau mubaligh sebagai wakil talqin, itu untuk pengamanan, mengamankan. Nah, lalu yang ketiga lestarikan. Nah, kalau lestarikan ini porsinya para wakil talqin. Yang lain nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak bisa mengamalkan zikir itu tanpa talqin zikir. Yang menalkinkan itu karena pengasabah sudah berpulang ke rahmatullah, yang menalkin ada para wakil talqin. Jadi melestarikan itu porsinya para wakil talqin. Nah, bagaimana upaya kita untuk melestarikan itu? Itu ada dua. Yang pertama dengan cara kita mengajarkan, mentalkin. Yang kedua mencetak generasi penerus. Nah, makanya kita buka SMP Arafah itu salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan TKN ini. So di Lampung ini Bapak Ibu ya, dari dulu sudah berkembang TKN ini. Di Kerui itu ada Syekh Muhammad Thohir. Dulu ribuan muridnya datang dari mana-mana, dari Bengkulu, dari Palembang, dari Jakarta, dari Jawa begitu. Ya, ribuan muridnya, tapi setelah beliau pulang ke rahmatullah nggak ada yang meneruskan dan beliau tidak ada sekolah formal. Nah, memperhatikan itu maka saya punya pemikiran bahwa harus ada sekolah formal. Untuk apa? Untuk melestarikan. Kalaupun kita orang tua sudah nggak ada, anak-anak itulah nanti akan meneruskan. Ya, di Mekah Pak, saya tahun 2004 menunaikan ibadah haji. Ya, saya ada di haram. Sesudah selesai sholat itu saya zikir sendirian gitu ya. Enggak tahunya di samping saya itu ada orang tua zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sudah selesai zikir, dia masih zikir. Saya dekatin, Syekh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, cuman katanya jangan keras-keras di sini, enggak boleh. Ya. Jadi masih ada. Jadi itulah murid-murid Syekh Khatib dulu sampai sekarang ada, tapi sembunyi-sembunyi, Pak. Kenapa? Karena di kalangan Wahabi itu bid'ah itu zikir. Tarekat itu bid'ah itu ya. Nah, makanya nggak boleh ya, kalau di haram itu selalu dianjurkan baca Al-Qur'an kan gitu. Nggak boleh yang lain. Nah, tapi ternyata ada di antaranya yang
ya mengamalkan zikir itu, ya. Nah, jadi oleh karena itulah anak-anak kita di Arafah diharapkan mereka lah yang akan melestarikan TKN ini nanti, walaupun kita sudah tiada, mereka yang akan melanjutkan. Mudah-mudahan mereka semua jadi anak yang soleh dan soleh. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin ada anak-anak atau cucunya yang sudah kelas 6 SD tahun depan ini, silakan ke Arafah. Ya, kita bina untuk pengamal TKN nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu sejarah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, mudah-mudahan Purja Limas ini menjadi mesin penggerak ya untuk memasyarakatkan zikir. Ya, ini salah satu ciri khas Purja Limas itu adalah ahli zikir. Nah, karena dia ahli zikir yang bersanad. Ya, jadi seluruh anggota Purja Limas itu adalah ahli zikir yang bersanad kepada guru sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah di akhirat pun nanti kita akan kumpul dengan pengasahabah, kumpul dengan para aulia Allah, ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, ketemu dengan Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi, bahkan ketemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua berkumpul di situ. Sebab di dunia ini saja sudah kelihatan Bapak Ibu, siapa teman kita nanti di akhirat, lihat siapa temannya di dunia ini. Kalau temannya pejudi, pemabuk, nah itulah kawannya nanti di sana, ada ya. Kalau temannya orang-orang soleh, orang-orang taat, nah insya Allah kita berteman sampai ke akhirat, gitu ya. Ya, mudah-mudahan juga masih ketemu Pak Ketua di sana nanti. Ya, ya. Nah, kalau misalnya Pak Ketua nanti belum ketemu saya, tolong cari saya nanti. Ya, saling bantu-membantu sehingga kumpul nanti di sana para ahli zikir. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, materinya cukup demikian, mungkin bisa berkembang dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kita simak tadi tentang daripada Korea sampai ke saya. Barangkali ada yang belum jelas, yang belum tahu, yang perlu ditanyakan. Kami berikan kesempatan 3 pertanyaan dalam waktu dekat untuk ditanyakan langsung kepada beliau apa yang mesti diketahui. Silakan Bapak sekalian. Satu, yang ibu ada ibu. Satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ini sebelum meninggal ini ada kewajiban tidak menyelesaikan zikir at-taqwa atau zikir 70.000 itu? Nah, katanya sebagian Ustaz menyampaikan kalau bisa sebelum meninggal kita ini menabung dari sekarang hanya untuk zikir la ilaha illallah itu 70.000. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi kalau di Arafah Pak, ya jamaah itu kan kita buat berkelas. Jadi ada kelas fikih, ada kelas tauhid, ada kelas tasawuf 1, ada kelas tasawuf 2. Jadi masing-masing kelas itu ada riyadhahnya sendiri-sendiri. Kalau di kelas fikih itu riyadhahnya menyelesaikan Yasin 41 kali, sholawat 1000 kali, gitu ya. Kemudian baca dengan ayat-ayat yang lain, misalnya ya apa namanya ayat-ayat lain lah, ya sholawat, Yasin. Kalau di tingkat tauhid itu menyelesaikan zikir 100.000. Ya, itu riyadhahnya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir sebanyak 70.000, Allah lepaskan dia dari api neraka. Nah, makanya ini disebut zikir at-taqah, zikir pembebasan. Nah, kalau saya dulu yang saya alami dengan guru saya di kampung, saya Abdul Syukur dulu, sebelum talqin zikir, selesaikan dulu zikir 70.000. Nah, cuman
di Tarekat Qadir Naqsabandiyah dari pengesabah sesuai dengan anjuran dari guru kita Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia, itu dijadikan 100.000. Apa hikmahnya 100.000 saya kurang paham, tapi ya dari anjuran beliau bukan 70.000 lagi, tapi naikkan menjadi 100.000. Maka jamaah kita minta untuk menyelesaikan zikir sebanyak 100.000. Nah, 100.000 ini saya lihat itu ada zikir yang disebut dengan zikir ataqah 100.000, dan juga disebut juga peningkatan nafsu amarah. Nah, jadi untuk meningkatkan martabat nafsu dari amarah nanti naik kepada lawamah. Dari lawamah masuk kepada mulhamah, dari mulhamah naik kepada mutmainnah, dan seterusnya lah. Ada zikir. Makanya tarekat Qadiriyah ini ada 12 tingkat, 7 tingkat yang pokok, 5 tingkat yang cabang. Ini tarekat Qadiriyah. Nah, 7 tingkat yang pokok ini yang kita selesaikan dulu. Makanya semua jamaah di Arafah ketika masuk ke kelas tauhid itu wajib menyelesaikan zikir 100.000. Namanya zikir ataqah, itu ya, pembebasan. Nah, jadi itu ya kalau bisa ya semua kita melaksanakan itu ya, untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Nah, dan itu ternyata saya pernah dengar dulu, ayah saya kan mengajarkan tarekat Qadir Naqsabandiyah di kampung, dan beliau selalu menganjurkan zikir 70.000. Jadi ada salah satu murid beliau belum sempat menyelesaikan zikir itu. 3 hari setelah meninggal, ayah saya itu bermimpi ketemu beliau. Nangis-nangis beliau minta tolong saya dibebaskan. Akhirnya ayah saya melaksanakan zikir 70.000 atas nama beliau. Nah, itu akhirnya ketemu lagi dalam mimpinya, beliau sudah gembira, sudah senang. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kalau orang sudah berpulang ke rahmatullah, boleh kita zikirkan dengan zikir ataqah dengan syarat yang mengantakohkan itu sudah selesai untuk dirinya sendiri dulu, gitu. Nah, dia sudah membebaskan diri, sudah melaksanakan zikir 100.000 dulu, nah baru dia bisa untuk mengantakohkan orang lain, gitu. Nah, kalau belum ya belum bisa ya. Nanti yang mau nanti saya sharekan doanya nanti ya. Kita ada doa khusus ya, Allahumma inni astaraitu nafsi bisawabi tahlil 70.000 fataqabbalha minni fa'tiqni minan nar. Ya, kalau 70.000, kalau 100.000 mi'ata alfi. Ya. Allahumma ini astaraitu nafsi, ya Allah kutebus diriku dengan zikir sebanyak 70.000. Ya, kalau 100 ya 100.000 gitu ya. Nah, terimalah zikir itu dariku, bebaskan aku dari api neraka. Itu doanya. Allahumma inni astaraitu nafsi bisawabi tahlil 70.000 fataqabbalha minni fa'tiqni minan nar. Bebaskan aku dari api neraka. Itu zikir ataqah. Ya, silakan saja yang mau, tapi ya itu ya ada catat dulu doanya lah gitu ya. Makasih. Ada 2 lagi. Ya, ada di belakang. Oh, 1.000. Kalau ada cukup 1 lagi ya Pak, 1.000. Terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, kalau 100.000 kata Abah tadi, apakah bisa dicicil? Kalau dicicil 1 hari berapa itu sebaiknya? Terima kasih Abah. Jadi 100.000 itu bukan sekali duduk, Pak. Kalau sekali duduk nanti nggak bisa bangun lagi nanti. Dicicil semampunya, Bu. Hari ini mungkin bisa kita 1.000, tulis dulu gitu kan. Nah, besoknya mungkin dapat 1.500 tambah. Ada yang intensif seminggu selesai. Yang kurang intensif melaksanakan mungkin sebulan selesai. Nah, sekarang kan kita buka itu riyadhah dengan muzakarah di Arafah itu setiap malam Sabtu. Ya, jadi tadinya kan kita bina jamaah itu kan mulai malam
Senin fikih, malam Selasa tauhid, malam Rabu tasawuf 1, malam Kamis tasawuf 2. Nah sekarang malam Jumat, bukan malam 1 ya, malam Jumat. Malam Jumat kita buka untuk muzakarah dan riyadhah. Nah makanya sekarang sudah saya berikan sama jamaah, siapa yang mau melaksanakan zikir at-taqwa itu 100.000, ya saya kasih waktu 40 hari. Ya, 40 hari. Saya lihat di listnya terdaftar sudah 40 orang lebih ya, yang ikut zikir at-taqwa. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak mengikuti muzakarah dan riyadhah di Arafah, silakan saja di rumahnya masing-masing selesaikan. Cuman nanti kalau sudah selesai, nah maaf ini nanti dilapor ke saya, karena akan kita tutup dengan doa bersama. Itu ya. Jadi kita buka sekarang ini untuk peningkatan. Pertama zikir at-taqwa dulu 100.000, nanti gelombang kedua zikir ya, untuk pembebasan diri dari nafsu yang 7 tingkat. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamaliyah. Itu ya. Itu pembebasan, peningkatan kualitas nafsu kita. Jadi begitu Bu. Jadi boleh dicicil, terserah kemampuannya. Ya, mau setiap selesai sholat, kalau biasanya kita 165, mungkin kita tambah jadi 500, itu satu. Nah digabungkan aja, setiap selesai sholat fardu kan kita punya kewajiban 165, udah gabungkan aja itu. Ya, 165 ditambah berapa? 500. Kalau 500 setiap selesai fardu kan 2.500, satu hari satu malam kan. Nah itu. Kalau 2.500 hari semalam, 40 hari sudah 100.000. Oh ya, apalagi kalau bisa kita tingkatkan, setiap selesai sholat fardu bisa 1.000 misalnya, itu kan, nah, lebih cepat. Nanti selesai sholat duha, zikir lagi, gitu ya. Nah ini, apalagi bapak-bapak yang sudah pensiun ini pas benar ini. Ya, kenapa pas benar? Pertama, alhamdulillah badan sehat, ya dikasih oleh Allah. Yang kedua, sekedar untuk dimakan ada, pensiunnya ada. Ya, jangan jadikan modal dagang pula itu. Modal kita untuk ibadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu ya, ada telepon dari saudara kita di Malaysia, ada dari Kalimantan, dari Sulawesi yang nelpon ke Arafah, ingin ikut ngaji di Arafah. Kalau bisa mereka mau menetap di Arafah selama pengajian. Cuman kita belum ada tempat, mereka kepinginnya ada tempat. Nah karena banyak yang telepon seperti itu, ya alhamdulillah kita sudah mulai membangun tempat. Nah yang tahap pertama ini ada 12 kamar, ya satu kamar itu suami istri 2 orang gitu ya. Nah itu bagi saudara-saudara kita yang ingin menetap untuk di Arafah selama pengajian gitu ya. Dan itu sudah kita mulai pembangunannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk ibadah. Makanya bilang tadi, yang bapak-bapak yang sudah pensiun ini pas benar, sibukkan diri untuk urusan ibadah, selesai urusan dunia, gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu datang ke Arafah dari dari mana nih? Dari Kalimantan. Ya, dari Balikpapan, Jadi beliau itu tangan kanannya Ibu Susi Puji Astuti, Menteri Kelautan dulu. Saya tangan kanan beliau katanya. Tapi sekarang sudah pensiun. Jadi setelah pensiun ini saya mau tinggalkan dulu urusan dunia, saya akan fokus untuk ibadah katanya. Nah datang dari Balikpapan, dia datang ke ini Pak, ke Arafah, terbang dari sana ke Lampung. Nah, hanya untuk talqin zikir. Nah beliau kepingin menetap di Arafah untuk mengkaji, tapi waktu itu belum ada tempat. Mudah-mudahan ini ya selesai sebelum Ramadan, sudah selesai. Rencana saya ya 10 hari sebelum Ramadan masuk. Nanti 30 hari Ramadan itu ya, tambah 10 hari sebelum jadi 40 hari. Nah riyadhah selama 40 hari di Arafah itu ya, dengan pelaksanaan amaliyah riyadhah ya, zikir yang bertingkat tadi. Jadi itu Bu, jadi boleh Bu dicicil semampunya gitu ya. Nggak bisa sebulan ya mungkin 2 bulan, nggak bisa 2 bulan mungkin 3 bulan. Pokoknya sebelum kita meninggal udah selesai dulu lah. Nah itu ya boleh dilaksanakan ya dengan dicicil. Nah itu silakan. Satu lagi ya, kita batasi. Kalau ingin berlanjut silahkan besok subuh hadir di Masjid Al-Ahmad. Nanti kita ketemu ya di sana ya. Silakan satu lagi. Ya. Biar nampak. Terima kasih Pak. Memang ketika kita mengikuti dan melaksanakan
ini Pak, bahagia saat di apa namanya itu sujud. Cuman ada masih yang saya belum paham itu dan ditanya. Ada istilah taklid kalau ketika kita guru itu berbeda kita mengikutinya. Nah yang kedua kan Rasulullah kita guru, artinya tanpa melalui memang masuk Allah dan Jibril kan. Nah tiga-tiga itu di Al-Quran itu ada namanya guru ini istilah kan tanpa mengarang. Nah hal seperti ini bagaimana pendidikannya? Terima kasih. Jadi taklid dalam bahasa fikih itu Pak. Jadi taklid itu artinya mengikuti tanpa dasar, nggak boleh. Jadi kita bukan ya kalau bisa kita paling tidak muttabi'. Kalau muttabi' itu artinya mengikuti pendapat orang lain dan mengetahui landasan hukumnya. Nah, di atas muttabi' namanya mujtahid. Nah, mujtahid itu artinya yang bisa menganalisa hukum secara langsung dari sumbernya. Seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu sebenarnya bukan taklid ya, tetapi kita menggunakan rabit. Rabit itu bertalian, rabitoh. Nah, rabit ini artinya mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Ya, jadi mengikuti. Ya kalau taklid konotasinya kepada hukum, Pak. Ya, jadi kalau dalam tarekat kita rabithah. Artinya mengikuti guru sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi kita tidak boleh menciptakan sendiri, tidak boleh merekayasa, tidak boleh menambah mengurangi. Itu satu. Yang kedua yang ditanyakan tadi ada ayat ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah kepada aku perkenankan. Kalau sudah bisa bagus, Pak. Cuman kadang-kadang kita ini mau ketemu presiden, Pak, kita nggak kenal sama presiden nggak kenal kita. Kata, kita kenal benar sama presidennya, tapi presidennya nggak tahu siapa lo. Nah, maka kita perlu ada perentaranya dulu. Maka disebut di situ ya di dalam hadis kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Kalau kamu belum bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah, kata. Nah, kan begitu. Jadi artinya karena kita nih ya masih banyak kekurangan, masih banyak enggak tahu, masih banyak kotornya, maka kita bersama dengan mereka-mereka yang memang diakui Allah sebagai hambanya. Maka bersamalah kita dengan guru kita, mursyid kita, bersamalah kita dengan para aulia Allah yang ada silsilah tarekatnya itu. Nah, itu makanya dari hadis itu kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Dan saya pikir itulah tujuannya kita mengkaji, Pak. Nah, maka diisyaratkan Nabi itu kalau Isra Mi'raj dulu kan sampai Sidratul Muntaha. Selesai Sidratul Muntaha, ya, enggak boleh Jibril naik. Muhammad, saya hanya bisa ngantar kamu di sini. Enggak sama-sama ya Jibril menghadap Allah, enggak bisa. Lewat dari sini saya hancur, kata Jibril. Nah, jadi artinya Jibril mengantarkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Begitu masuk menghadap Allah hanya Muhammad sendiri. Nah, itulah artinya kita ini diantarkan guru sampai ke pintu gerbang ma'rifat. Ya, sampai masuk ke alam ma'rifat memang harus begitu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku perkenankan langsung. Cuman gimana kita mau langsung, kita nggak dikenal. Nah, maka kita perlu belajar, kita perlu bertanya sama mereka yang ahlinya. Ya, kalau istilah orang sekarang kalau nggak ada ordal Pak susah, Pak. Orang dalam. Nah, ternyata begitu juga. Ada Allah masih ada ordalnya juga. Ya, makasih Pak. Ya, makasih cukup. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah dan kajian ini. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah. Insya Allah semuanya kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allah. Tidak ada tujuan lain selain kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Itu saja. Maka sering saya katakan kita ini Pak sudah tua-tua, Pak. Ya, bukan berarti tua itu duluan mati.
mati, bukan. Banyak juga masih muda mati duluan, yang tua nggak mati-mati gitu. Nah, oleh karena itu artinya coba kita singkirkan dulu dari pikiran kita urusan pahala dan surga. Singkirkan dulu itu. Kenapa begitu? Karena urusan pahala itu urusan otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi enggak usah dipikirin. Yang dipikirin gimana cara berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu saja. Ya dah. Itu yang pertama, singkirkan dulu dari memori kita, dari pikiran kita, dari urusan pahala. Mau dikasih pahala oleh Allah, enggak dikasih terserah. Yang penting saya ibadah kepada Allah, itu saja. Yang kedua, singkirkan dulu urusan surga. Kenapa? Urusan surga itu rahmat Allah, Pak. Nah, mungkin kita bisa membeli surga dengan ibadah kita. Ya. Orang rajin ibadah belum tentu lo dapat surga. Orang banyak maksiat belum tentu juga masuk neraka. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Ya, kita dengar cerita bagaimana Nasuha yang sudah membunuh 100 orang masuk surga. Bagaimana seorang abid yang sampai sejadahnya dari batu sudah cekung karena banyak ibadah masuk neraka. Nah, jadi urusan surga itu urusan Allah. Allah yang punya rahmat. Jadi kalaupun kita mendapat bukan karena rajin kita ibadah, bukan, karena rahmat Allah. Nah, itu satu. Makanya kemana arahnya? Arahkan pikiran kita, tujuan kita hanya ingin ketemu Allah, gitu aja. Ingin kembali kepada Allah. Gimana caranya supaya kita bisa liqa'illah, bertemu Allah di dunia ini? Karena kalau enggak ketemu di dunia, di akhirat enggak bakal ketemu, Pak. Enggak kenal Allah di dunia, di akhirat enggak bakal kenal. Ya, man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Naudzubillah. Jadi kalau mau ketemu Allah di akhirat nanti, temuilah sekarang di dunia ini. Nah, makanya kita mengkaji, kita beramal, gitu ya, untuk kita bisa memahami kembali kepada Allah dengan selamat. Ya, alhamdulillah ada Porjalimas sebagai tali pengikat. Nah, mudah-mudahan itu nanti akan menjadi wadah bagi kita untuk menyebarkan zikir dan ilmu ketuhanan ini kepada semua orang. Ya, karena ini bukan hanya untuk orang tertentu saja, Pak. Zikir itu bukan kewajiban, saya bilang. Zikir itu bukan kewajiban, sama dengan salat 5 waktu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Zikir kebutuhan, salat itu kebutuhan. Ya, sama dengan makan. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bedanya kalau makan nasi kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh. Ya. Banyak orang kenyang perut tubuhnya, tapi lapar ruhnya. Nah, kita enggak mau seperti itu, ya kan? Makanya kata Allah, ya ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu yang menelantarkan si yatim? Yatim yang mana? Nah, ini sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Yatim diri kita. Ya. Sebab apa? Diri kita ini ada jasmani, ada ruhani. Jasmani ini tak bakal lahir ke dunia kalau tidak ada ayah ibu. Maka jasmani kita bukan yatim. Jasmani kita ini punya mak, punya bapak. Tapi kalau ruh kita tidak melalui proses ayah ibu, belum lahir mak bapak kita, ruh kita sudah ada. Maka banyak manusia ini anak lebih tua dari bapak dalam kajian tasawuf, ya. Nah, jadi artinya ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu. Kenanya ruh kita itu tidak punya bapak dan tidak punya mak. Nah, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Karena dia tidak punya ibu dan tidak punya bapak, itulah yang disebut yatim. Ya, yatim yang sesungguhnya, ya. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim mana? Yatim ruhnya. Enggak dikasih makan. Makanan ruh itu bukan nasi, zikir, ibadah, itu makanan ruh. Jadi kalau orang menelantarkan si yatim artinya ngaku beragama tapi tidak ibadah. Ngaku beragama Islam, zikir enggak, salat enggak, puasa enggak, ditelantarkan si yatim. Itu maksud pendusta agama.
Ya, ngaku-ngaku beragama tapi si yatim dirinya ditelantarkan. Nah, itu baru disebut pendusta agama. Adapun yatim yang tetangga sebelah meninggal bapaknya, emaknya, itu mah fikih sosial untuk membantu mereka yang memang tidak punya orang tua lagi. Kita punya kewajiban yang punya membantu mereka yang sudah yatim piatu itu. Itu fikih sosial. Kalaupun itu ditelantarkan, insya Allah tidak akan membawa kita kepada pendusta agama. Nah, cuman kita berdosa gitu aja. Kenapa? Kalau orang butuh kasih sayang, kita punya, tapi kita tidak perhatikan. Nah, makanya lambangnya sayangilah anak-anak yatim secara zahir ya, sebagai bukti kita menyayangi anak yatim yang ada di diri kita sendiri. Cuman banyak orang anak yatim orang lain disayanginya, anak yatim dirinya sendiri telantarkannya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Makasih. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين